Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit membahas tentang al-yaqin atau yang biasa kita sebut dengan keyakinan. Karena semua permasalahan, semua konflik yang kita lihat baik di dunia nyata ataupun di dunia maya dalam kehidupan kita sehari-hari, ujung-ujungnya kembali kepada lemahnya iman dan juga lemahnya yakin. Di dalam permasalahan yakin ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan di dalam kitab beliau Ar-Risalatul Mu'awanah, wa 'alaika ayyuhal akh al-habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinihi. Hendaknya engkau wahai saudaraku tercinta selalu berusaha untuk menguatkan dan memperindah keyakinanmu. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaihi shara al-ghaibu ka'annahu syahadah. Karena sesungguhnya ketika keyakinan itu sudah kokoh dan berkuasa di dalam hati seseorang, maka perkara yang gaib itu seakan-akan ada di hadapan matanya. Wa inda dzalika yaqulul muqinu kama qala Ali karramallahu wajhah law kushifal ghitabu masdadtu yaqina. Dan kalau sudah mencapai kondisi yang seperti ini, maka orang yang memiliki keyakinan yang kuat tersebut akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, seandainya hijab itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya keyakinanku tidak akan bertambah. Kenapa? Karena keyakinan yang sudah sampai pada kondisi ini itu sudah mentok dan sudah sempurna, sehingga kalaupun hijab itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keyakinan yang sudah sempurna dan sudah mentok ini tadi sudah gak mungkin bertambah lagi. Nah, kemudian Al-Imamul Haddad menjelaskan kepada kita apa itu yang dimaksud dengan yakin. Nah, beliau mengatakan wal yakinu ibaratun an quwwatil imani wa thabatihi wa rusukhihi hatta yasira katawdis syamih. Yakin itu adalah kuat, kokoh dan tetapnya keimanan seseorang sampai seakan-akan keimanan tersebut seperti gunung yang kuat. La tuzaziluhu syukuk. Keimanan tersebut tidak bisa diguncangkan dengan keraguan-keraguan. Wala tuza'zi'uhul awham, dan juga tidak bisa dirusak dengan berbagai macam ilusi. Bal la yabqa lisyukuki wal awhami wujudun albattah. Bahkan keraguan dan juga ilusi-ilusi tersebut tidak memiliki tempat sama sekali di dalam hati. Fa in ja'at min kharijin lam tusri ilaiha al-udunu wa lam yaltafit ilaiha al-qalbu. Nah, jika keraguan-keraguan tersebut muncul dari hal-hal yang ada di sekitarnya, maka telinganya tidak akan mendengarkan hal itu dan hatinya pun tidak akan menoleh kepada keraguan-keraguan tersebut. Ini yang dinamakan dengan yakin. Dari penjelasan Imam Haddad ini
kita bisa memahami bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang keyakinannya itu lemah di zaman kita sekarang ini, khususnya anak-anak muda. Karena begitu mudah mereka itu diguncangkan dengan propaganda-propaganda yang muncul di sekitarnya, entah itu dari temannya atau entah itu dari media sosial yang dia saksikan di dalam handphonenya. Baru ada sedikit propaganda, langsung keimanannya itu goncang. Baru sedikit mendengarkan hal-hal yang berbau filsafat, langsung muncul keraguan di dalam hatinya terhadap agama yang sudah dia anut sejak dia lahir. Nah, itu semuanya adalah akibat dari kurangnya atau lemahnya keyakinan yang ada di dalam hati. Karena kalau ya keimanan dan keyakinan ini udah sangat kokoh di dalam hati seseorang, maka hal-hal seperti ini udah nggak mungkin dia dengarkan lagi, dan bahkan hatinya pun tidak menoleh sedikit pun terhadap hal-hal seperti ini. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wasyaitanu la yastati'ud dunuwa min sahibi hadzal yakin. Dan setan itu tidak bisa mendekati orang yang memiliki keyakinan yang kuat seperti ini. Bal yafirru minhu wa yafraqu min dhillihi wa yaqna'u bisalama. Bahkan setan itu akan lari dan juga akan ketakutan dari bayangan orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Jangankan orangnya, baru bayangannya aja setan itu udah lari dan sudah ketakutan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yaqrabu min dhilli Umar. Sesungguhnya setan itu ketakutan, merasa takut dari apa? Dari bayangannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Wa masalaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Dan tidaklah Sayyidina Umar ini melewati suatu jalan kecuali setan akan memilih untuk lewat di jalan yang lain. Kenapa bisa sampai seperti itu? Apakah karena keberanian dari Sayyidina Umar bin Khattab, atau apakah karena Sayyidina Umar bin Khattab dikenal dengan sifatnya yang keras? Ternyata bukan. Dari penjelasan Imam Haddad ini kita bisa tahu bahwa setan itu ketakutan dengan Sayyidina Umar karena keyakinan yang kuat yang ada di hati beliau, karena keimanan yang kokoh yang ada di dalam diri beliau. Nah, jika kita udah tahu apa itu yakin dan bagaimana mulianya orang yang memiliki keyakinan yang kuat, maka di sini muncul suatu pertanyaan, yaitu bagaimana caranya agar kita ini bisa memiliki keyakinan yang kuat, atau minimal bagaimana caranya kita ini memperkuat keyakinan kita yang ada sekarang di dalam hati kita. Nah, Imam Haddad beliau melanjutkan di sini, wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbabin. Keyakinan itu bisa menjadi kuat dan bisa menjadi lebih baik dengan beberapa sebab. Minha wa huwal aslu walladhi alaihi al-madaru. Dan di antaranya yang paling pokok dan yang paling inti sebabnya itu adalah
an yusghiyal abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbari ad-dalati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri. Sebab yang paling utama, yang paling pokok, yang paling inti, yang bisa memperkuat keyakinan kita itu adalah hendaknya seorang hamba itu mendengarkan dengan telinga dan hatinya ayat-ayat dan juga kabar-kabar yang menunjukkan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana Allah itu adalah zat yang berdiri sendiri di dalam menciptakan dan mengurus alam semesta. Ini adalah cara dan sebab yang paling utama yang bisa memperkuat keyakinan kita. Wasultanu wal qahru wa ala sidqi rusuli wa kamalihi wasultani wal qahri wa ala sidqi rusuli wa kamalihim wa ma uyidu bihi minal mu'jizat wa ma halla bi mu'anidihim min anwa'il uqubat. Selain itu kita juga memikirkan, mendengarkan tentang ayat-ayat dan juga kabar-kabar yang berbicara tentang kebenaran para rasul dan juga kesempurnaan mereka, dan bagaimana mereka ini didukung dan diperkuat dengan berbagai macam mukjizat. Selain itu kita juga membaca, mempelajari, mendengarkan ayat-ayat kabar-kabar yang menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada orang-orang yang membangkang kepada mereka para rasul. Wa ma warada fil yaumil akhir min ithabatil muslimin wa mu'aqabatil muslimin, dan juga kabar-kabar yang berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dan hukuman kepada orang-orang yang berbuat buruk dan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik nanti kelak di akhirat. Ini adalah cara dan sebab yang paling utama yang bisa memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan telinga kita, mata kita, pikiran kita untuk mempelajari, memperhatikan hal-hal ayat-ayat, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, atau dari apa yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Nah, kalau kita melihat banyak sekali di media sosial yang bahkan saya sendiri juga sering menyaksikan orang-orang yang mempelajari atau membaca tentang pemikiran-pemikiran barat, dan juga kemudian mereka mempelajari tentang filsafat-filsafat yang bersumber dari orang-orang kufar. Setelah mereka mempelajari itu semua, kemudian mereka mengkritik agama Islam, mereka mengkritik Al-Quran, ya. Mereka kemudian meremehkan dan menyalahkan orang-orang yang mengikuti agama Islam ini dengan baik, dan bahkan menuduh mereka semua sebagai orang-orang yang kolot, tidak rasional, tidak logis. Anehnya,
orang-orang ini tidak pernah sedikit pun mempelajari Al-Quran, tidak pernah sedikit pun mempelajari isi dari Al-Quran. Kalau ditanya, bisa gak kamu bahasa Arab? Oh, saya gak paham, saya gak tahu. Pernah gak menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir? Gak pernah. Nah, kemudian mereka mengkritik Islam dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa keyakinan mereka rusak? Ya karena mereka mendengarkan pemikiran-pemikiran yang jauh dari Islam, padahal hati mereka, keyakinan mereka, keimanan mereka belum dikuatkan dengan mempelajari Al-Quran. Sebaliknya, kalau kita mau ngecek di internet, orang-orang kufar di sana yang mempelajari Al-Quran, yang dari kecil sampai besar mungkin gak pernah sholat, ya, dari kecil sampai besar lingkungannya semuanya adalah non-muslim. Orang tuanya bukan muslim, saudaranya bukan muslim, gurunya bukan muslim, teman-temannya bukan muslim, bahkan tidak pernah mendengar tentang apa itu Islam. Tapi mereka begitu mau mulai mempelajari dan membaca Al-Quran, takjub mereka dengan isi dari Al-Quran. Kalau mungkin kita pernah dengar di internet itu ada profesor matematika, namanya Profesor Jeffrey Lang. Ini profesor matematika ini bukan lagi non-muslim, dia ateis, tidak percaya sama sekali dengan agama. Jangankan agama, sama Tuhan dia tidak percaya. Tapi yang membuat beliau ini kemudian berubah mindsetnya, pola pikirnya tentang Tuhan, bahkan sampai masuk ke dalam agama Islam, bahkan yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya tentang alam semesta, tentang permasalahan dia yang biasa dia pertanyakan di dalam hati dan pikirannya selama bertahun-tahun, adalah karena dia mulai membaca dan mempelajari terjemahan Al-Quran. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran itu bisa menguatkan keimanan seseorang. Yang imannya lemah bisa jadi kuat, yang imannya kuat bisa tambah kuat lagi, bahkan yang belum beriman bisa jadi beriman. Kenapa? Karena belajar Al-Quran. Nah, oleh karena itu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan di sini bahwa sebab yang paling utama yang bisa menguatkan keyakinan seseorang adalah dengan memahami, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Nah, tentunya di sini kita belajarnya harus lewat seorang guru yang memiliki mata rantai keilmuan yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang ada di Masjid As-Saghar ini. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad melanjutkan, wa ila kauni hadzal amri kafiyan fi ibadatil yakin al-isyaratu bi qoulihi ta'ala, dan yang menunjukkan bahwa sebab yang pertama ini itu sudah cukup untuk menguatkan keyakinan seseorang adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim al-ayat. Apakah tidak cukup untuk mereka orang-orang kufar ini tadi bahwa kita ini sudah menurunkan kepada wahai Nabi Muhammad
sebuah kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwa Al-Quran ini sudah lebih dari cukup di dalam membantu kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini yang gak beriman aja bisa berubah jadi beriman. Lah apalagi orang yang sudah memiliki keimanan di dalam hatinya. Tentunya manfaat Al-Quran ini untuk dirinya jauh lebih besar daripada yang lain. Nah, kemudian Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad melanjutkan, as-sababu tsani an yanzura bi ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma bathallahu fihima min ajalibil masmu'at wa bada'il mukawwanat. Nah, beliau melanjutkan di sini sebab yang kedua yang bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memperhatikan, melihat dengan pandangan iktibar, dengan pandangan untuk mengambil pelajaran kepada apa? Kepada kerajaan-kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit dan di bumi, dan yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan bumi berupa keajaiban-keajaiban ciptaannya. Ini adalah sebab yang kedua yang bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman kita sekarang ini, orang-orang di luar sana banyak sekali menuhankan sains, ya, menuhankan ilmu pengetahuan. Akan tetapi mereka itu mempelajari ilmu pengetahuan dengan cara yang lepas, yang jauh dari agama dan dari campur tangan Tuhan, campur tangan Allah di dalamnya. Akibatnya yang muncul bukannya kekuatan iman, akan tetapi mereka malah berusaha dengan ilmu tersebut untuk mencari dalil yang membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah rencana dan tipu daya iblis, ya, yang jangan sampai kita itu terjerumus di situ. Budaya barat di negara Eropa, di negara barat sana ada yang namanya sekulerisme. Sekulerisme ini pada awalnya adalah cuma berkaitan dengan pemerintahan. Jadi mereka memisahkan agama dari pemerintahan. Itu pada awalnya idenya seperti itu dan dijalankan dengan cara seperti itu, ya. Sampai mereka itu punya semboyan yang milik kaisar itu urusannya kaisar, dan yang milik Tuhan adalah urusan Tuhan. Itu semboyannya mereka. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, sekulerisme ini merambat sampai ke semua lini kehidupan manusia, sehingga semua lini sisi kehidupan manusia ini dipisahkan dengan yang namanya agama, dipisahkan dengan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan. Padahal fungsi dari mempelajari ilmu pengetahuan, fungsi dari mempelajari sains yang paling utama adalah
untuk meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ghazali itu memiliki kitab yang namanya Al-Hikmah fi Makhluqatillah. Kitab apa ini isinya? Isinya adalah sains, IPA kalau pelajaran sekarang. Dan itu ditulis oleh Imam Ghazali 900 tahun yang lalu. Cuma bedanya tulisannya Imam Ghazali di situ, beliau di situ mengatakan di dalam kitab beliau ini bahwa ilmu pengetahuan atau sains itu adalah cabang dari ilmu tauhid. Ini yang bilang oleh umat Islam. Jadi sains ilmu pengetahuan alam itu oleh Imam Ghazali di zaman itu dijadikan sebagai salah satu cabang dari ilmu tauhid. Kenapa? Karena fungsinya sains, fungsinya ilmu pengetahuan itu adalah untuk menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mempelajari sains seperti yang dilakukan sama Imam Ghazali, maka semakin kita mempelajari ilmu pengetahuan, semakin kita memperdalam sains, keyakinan kita kepada Allah akan semakin kuat. Bahkan bisa jadi orang itu menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan ilmu sains. Tapi kalau kita mempelajari sains sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Barat, maka kita sudah menzalimi ilmu tersebut. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali memerintahkan untuk melihat, mempelajari apa yang ada di alam semesta. Afala yanzuruna ila ma fi, banyak sekali ayat-ayat yang di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melihat, memperhatikan, mempelajari dan meneliti segala sesuatu yang tersebar di alam semesta. Kita lihat yang diucapkan oleh Imam Haddad selanjutnya, dikatakan di sini wa ila ibadatil yatina al-isyaratu bi qaulihi ta'ala. Dan yang menunjukkan bahwa memperhatikan, meneliti, melihat kekuasaan Allah di alam semesta itu bisa menambah keyakinan kita adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Maka kami akan memperlihatkan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat kami di alam semesta dan ayat-ayat kami yang ada di dalam diri mereka sendiri. Di dalam diri kita itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi apakah kita melihat itu atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di sini bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka orang-orang kufar ayat-ayat kami yang ada di alam semesta dan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Tujuannya apa ya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hatta yatabayyana lahum annahu haq, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwa Allah itu adalah zat yang maha benar. Supaya menjadi jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar. Itu tujuannya di dalam kita mempelajari tentang kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Nah, kemudian dilanjutkan di sini oleh Al-Imam Al-Haddad tentang sebab yang ketiga yang bisa memperkuat keyakinan kita.
Beliau mengatakan as-sababu tsalitsu an ya'mala ala muqtadha ma amana bihi zahiran wa batinan wa yushammilu fi dzalik wa yabdulul istita'ata fi ma hunalik. Nah, sebab yang ketiga yang bisa memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya orang itu mengamalkan ibadah-ibadah sesuai dengan yang dia yakini, baik secara zahir ataupun secara batin, dan hendaknya dia rajin di dalam hal itu dan mengerahkan semua kemampuannya di dalam hal tersebut. Jadi sebab yang ketiga yang bisa menguatkan keyakinan kita adalah kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena setiap amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pasti punya imbas kepada hati kita. Pasti punya efek terhadap keyakinan kita. Setiap ada amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, entah itu bentuknya ibadah antara diri kita dengan Allah atau ibadah yang bentuknya sosial antara diri kita dengan sesama manusia, itu semuanya punya imbas, punya pengaruh, punya efek terhadap keyakinan kita. Semakin baik, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka keyakinan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Allah akan semakin kuat. Nah, tentunya amal itu untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar bisa menguatkan keyakinan kita butuh dua syarat. Butuh dua syarat. Yang pertama, amal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syariat. Kita mau beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah ini kalau mau diterima ya harus dilakukan sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang kita lakukan itu enggak sesuai dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya otomatis enggak bisa diterima oleh Allah. Kalau enggak diterima oleh Allah, ya enggak mungkin bisa menambah keyakinan kita. Itu. Lah caranya biar sesuai dengan aturan-aturan Allah bagaimana? Ya kita harus belajar. Gimana sih caranya kita itu sholat yang benar? Gimana sih caranya puasa yang benar? Kalau kita mau berdagang, ya kita juga harus belajar. Gimana sih cara berdagang yang sesuai dengan syariat? Kita mau bermuamalah, kita mau berbakti sama orang tua. Gimana sih caranya berbakti kepada orang tua? Apa sih batasan-batasannya? Dan seterusnya. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embel, pamer dan yang semisalnya. Ya. Dan keikhlasan ini adalah satu hal yang sulit memang. Tapi bukan berarti kita nunggu ikhlas baru beramal, enggak. Tapi kita terus beramal, dan ketika kita beramal, kita selalu berusaha untuk meningkatkan keikhlasan kita. Step by step, langkah demi langkah, tahap demi tahap. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad melanjutkan, wa ila ifadatihi al-isyaratu biqaulihi ta'ala, dan yang menunjukkan bahwa melakukan ibadah dan amal kebaikan itu bisa meningkatkan keimanan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
Ini ayat yang luar biasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau ada orang bersungguh-sungguh di dalam satu kebaikan, maka Allah itu akan membukakan nggak cuma satu pintu, banyak pintu, banyak jalan. Allah mengatakan di ayat tadi, lanahdiyannahum subulana. Subul itu bentuk jamak dari kata sabil. Sabil itu artinya jalan. Sabil jalan, kalau satu sabil. Jalan kalau banyak subul. Makanya seorang pemimpin para sufi, Imam Junaid al-Baghdadi itu mengatakan, man fataha ala nafsihi baban min niyatin shalihatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit tauhid. Barang siapa yang membuka untuk dirinya satu pintu niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk orang tersebut 70 pintu kemudahan. 70 pintu kemudahan. Maksudnya di sini banyak pintu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu dalilnya? Dari ayat ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh di jalanku, kata Allah, kita pasti akan membukakan buat mereka jalan-jalan. Jalan-jalan ini macam-macam bentuknya, kemudahan, taufik, karunia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau di sini melanjutkan, wa min samaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillah. Nah, di antara dan buahnya yakin yang kuat kepada Allah itu adalah yang pertama, as-sukunu ila wa'dillah, tenang terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada janji-janji Allah, saking yakinnya sampai hatinya itu nggak pernah gelisah. Ya. Wathiqatu bidhamanillah, dan percaya kepada jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Dengar ayat ini, dia percaya, dia yakin, sehingga nggak pernah galau masalah rizki. Itu namanya dia adalah orang yang yakin. Tapi kalau orang itu masih galau, masih bimbang, masih ragu masalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, berarti keyakinannya kepada Allah itu belum kuat. Masih harus ditajamkan lagi dengan 3 sebab yang tadi sudah kita pelajari. Nah, sampai di dalam Al-Quran itu mengatakan, fa rabbis samawati wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Allah itu mengatakan seperti itu, demi zat yang menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya rizki itu apa yang disampaikan oleh Allah itu benar adanya, seperti kamu itu berbicara. Apakah kita ini pernah sedetik aja di dalam kehidupan kita ragu-ragu, habis ini kita bisa ngomong nggak ya? Pernah nggak kita ragu? Karena kita udah yakin pasti luar biasa tentang pengalaman kita sehari-hari bahwa kita ini bisa ngomong. Dan janji-janji Allah itu benar. Saking benernya bakal terjadi, itu seperti bakal terjadinya kamu itu bicara. Jadi kamu nggak usah pusing, nggak usah ragu. Nah, diceritakan ketika ada seorang badui yang
orang Arabi, orang gunung, orang Arab yang tinggal di gunung, yang masih murni tabiatnya. Itu ketika beliau dengarkan, ketika dia ini mendengarkan ayat ini, dia mengatakan, sungguh celaka manusia. Masa Allah ini sampai butuh untuk meyakinkan kita sehingga Allah itu bersumpah demi zatnya. Sesungguhnya kalau Allah itu sudah bicara, nggak pakai sumpah aja udah pasti benar. Tapi di ayat tadi Allah itu sampai bersumpah dengan zatnya sendiri. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita manusia ini loh yang lemah. Nah, makanya kita kalau masih ada keraguan dengan janji-janji Allah, dengan jaminan-jaminan Allah, itu menunjukkan ada yang kurang di dalam keyakinan kita. Nah, wal iqbal bikundil himmati 'ala Allah, dan bersungguh-sungguh dengan seluruh semangat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku man min sya'nihi an yushghila 'anillahi ta'ala, dan meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyibukkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ya yang dia harapkan cuma Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Wal ruju' fi kulli halin ila Allah, dan di dalam setiap keadaan dia kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembalinya kepada manusia yang sama lemahnya dengan dirinya. Kalau ada masalah, kembalinya bukan kepada pemerintah, kembalinya bukan kepada PBB kalau zaman sekarang ini, kembalinya bukan kepada orang-orang yang elit katanya. Enggak kembali ke situ. Kenapa? Karena dia yakin orang-orang ini semuanya sama seperti dia, sama-sama manusia, sama-sama lemahnya, dan sama-sama tidak bisa menyelesaikan urusannya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Jadi ya dia kembalinya di dalam setiap keadaan, di dalam setiap urusan itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastifrahu taqati fi tilawati mardatillah, dan di antara buahnya keyakinan adalah orang tersebut akan mengerahkan semua usahanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu yang menciptakan dunia ini adalah Allah, dan nanti masa depannya yang hakiki adalah kembali kepada Allah. Jadi ya di dunia ini yang dia lakukan adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk diri saya sendiri dan kepada ikhwan semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dikuatkan dan ditambah keimanan dan keyakinan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mencapai keimanan dan keyakinan yang dicapai oleh para sahabat, para aulia, dan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, min ghairi ta'ab, ma'assalamah wa lutufal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الفاتح دبور الجبال وصلى الله على مبادئنا أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين توحيدنا ويوم الدين وعلمنا ويوم التأويل وإنا اليوم نسوى السبيل وجعل اليوم نسكن دولة فإن الدنيا حسنة وأن الله يغفر ذنوبنا ويغفر لنا